Bismillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tentu kita memohon kepada Allah ianya senantiasa mencurahkan seluruh apa yang dimintakan dan bahkan dititahkan ianya sendiri, yakni salawat dan juga salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu yang memang dimintakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tentu kita juga bersalawat untuk keluarga Nabi seperti yang diajarkan beliau, dan juga bersalawat untuk Nabi Ibrahim dan juga para pengikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, atau ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada dua cara pembacaan. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim, atau wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada dua penuturan dalam hadis innaka hamidum majid. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang zakat fitrah, bahwa zakat fitrah itu memang terhubung dengan saum Ramadan, tapi juga terhubung dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itulah mengapa kemudian dikatakan bahwa sedekatul fitri itu adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa, ya. Kemudian juga sekaligus tu'matan lil masakin. Jadi ada tutahhiratan lis-shaim dan tu'matan lil masakin. Tapi juga terhubung dengan Idul Fitri itu karena Nabi pernah bilang bahwa ubnuhum minat tawaf. Jadi supaya orang-orang yang miskin itu tidak bekerja di hari Idul Fitri, mereka juga berhak untuk mendapatkan kegembiraan hari raya. Itu seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan kita yang kemarin. Pada malam ini kita masuk ke zakat mal, ya. Seperti yang kemarin juga saya sampaikan bahwa mal itu dimaknai sebagai harta. Tapi tentu tidak seluruh harta itu dizakati. Ternyata setelah kita melihat beberapa penjelasan itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menetapkan beberapa harta benda yang wajib dizakati. Itu kan seperti dalam ancaman itu kan, innalladzina yaknizuz dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menimbun emas dan perak. Jadi itu berarti itu harta termasuk yang harus diambil zakat. Kemudian juga di dalam surah Al-An'am itu kan disebutkan mengenai kewajiban orang yang bercocok tanam, maka dia harus mengeluarkan zakatnya yauma hasadihi, di hari di mana dia memanen tanaman itu. Berarti ada bagian tanaman yang wajib dizakati.
dan itu biasanya adalah makanan-makanan atau maaf tanaman-tanaman yang menghasilkan biji-bijian yang atau buah-buahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya kalau di Arab sana itu kan ada syair atau gandum ya, kemudian ada apa namanya itu kurma. Dua bahan pokok ini yang digunakan oleh mereka sebagai apa namanya bahan pokok untuk menutupi kebutuhan makanan mereka sehari-hari. Itu kan kalau syair itu ada hintoh, ada juga bur, itu bentuk lain setelah diolah sedemikian rupa dari gandum yang sudah dipanen itu. Jadi kan ada tepung gandum yang kasar, ada tepung gandum yang lembut. Nah, itu yang biasanya yang lembut itu digunakan untuk membuat roti. Tapi kalau yang kasar itu biasanya ditanak untuk dimakan seperti juga nasi kalau di kita. Itu ada sebutan-sebutannya itu. Nah, dan juga ada kualitas-kualitas yang berbeda. Ya, gandum mana yang terbaik? Kalau di kita kan kalau tidak salah Indofood itu katanya mendatangkan gandumnya dari Australia, dari mana itu? Karena memang kita tidak punya ladang gandum ya. Nah, punyanya ladang pare itu. Pare jeung jagung, food estate itu kan. Baik, kita masuk ya ke zakat mal ini. Saya ingin membacakan satu ayat karena dalam surat Taubah 103 sudah disampaikan itu khudh min anwalihim itu kan. Ada dalam surah Al-Baqarah itu ayat ke-267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum bi akhidhihi illa an tu'midu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Hei orang yang beriman, ya, anfiku, infakkan min thayyibati, dari yang baik-baik, maka sabtum, atas apa yang kalian usahakan. Nah, itu. Jadi ada harta benda yang baru bisa menjadi milik kita kalau kita mengupayakannya dulu, dicari dulu, kayak kasab. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa-apa yang kami keluarkan untukmu dari dalam bumi atau dari bumi. Jadi ada yang makasabtu, ada yang apa namanya itu khuruj minal ard. Jadi ada yang memang hasil kasab, ada juga yang dikeluarkan oleh bumi. Nah, ini nanti para ulama itu berpendapat bahwa makasabtu itu ada segala yang apa namanya yang diupayakan oleh kita untuk mendapatkannya itu melalui jalan kerja. Jadi kerja apapun, kasab, makasabtum kan di sini. Apapun yang kalian usahakan, yang kalian kasabkan, yang menjadi kasab kalian, usaha kalian. Tapi juga nanti ada yang memang harta benda yang kita dapat dari bumi, dari tanah. Nah, ini bisa kita ikhtiarkan atau juga bisa kita dapatkan begitu saja. Contohkan yang begitu saja itu adalah rikaz, harta temuan. Itu kan dari bumi itu kan, muncul dari bumi. Daun udah datang di langit namanya. Itu dari bumi kan. Itu rikaz itu. Itu mimma akhrajna lakum. Itu adalah bagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi. Tapi juga ada yang harus kita usahakan dulu, baru kemudian tumbuh dan berbuah. Ya seperti tadi kan kurma, gandum, apalagi itu. Kalau di kita padi kan jagung dan macam-macam yang lain. Tapi itu kan
yang menjadi tempatnya adalah bumi, yang menjadi apa namanya sarana ya, atau sarana di mana kemudian harta itu bisa keluar. Tapi di sini ada pesan, wala tayammamul khabisa minhu. Tapi kamu jangan sampai mengeluarkan ya al khabisa minhu. Jadi kalau kita hendak berinfak, bersedekah ataupun berzakat, jangan pernah memberikan yang buruk. Al-khabis itu buruk. Nah. Sementara sesuatu yang buruk itu kamu mengambilnya walastum bi akhidhin illa antum bidufih. Sementara kamu sendiri sudah tidak merasa perlu dengan barang itu. Jadi lamun orang rek infak, rek sedekah, rek zakat teh ulam milihan heula anu aluskeun urang, anu goreng keur batu. Itu enggak boleh. Nah, sementara kalau kita ditanya, kamu mau itu menerima ini? Tidak. Mengapa? Karena ini barangnya jelek. Nah, maka seperti itu pula yang harus dikeluarkan. Itu tidak boleh yang jelek, harus yang bagus. Wa'lamu, ketahui oleh kalian, annallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah itu ghani, maha kaya, hamidun, lagi terpuji. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa zakat mal itu wajib pada harta yang berkembang. Nah, itu jadi ini seiring dengan apa namanya itu pandangan umum di kalangan mazhab Asy-Syafi'i itu, mazhab Syafi'i ya, bahwa barang yang dizakati itu harusnya barang yang memang tumbuh, yang memang berkembang. Berkembang apanya itu? Pertama tentu berkembang nilainya, yang kedua berkembang apanya? Ininya barangnya sendiri itu bisa berkembang. Namiyah disebutnya, seperti yang kita pernah bilang kan, bahwa zakat itu salah satu artinya adalah an-nama, berkembang kan, bertumbuh kan, seperti yang pernah kita jelaskan itu. Nah, uang itu berkembang tidak itu? Hari uang berkembang tidak? Berkembang kan, tumbuh dia. Nah, demikian juga barang-barang yang kita jual itu pasti berkembang, karena ketika kita jual kita akan mendapatkan keuntungan atau kelebihan dari apa yang kita keluarkan untuk membeli barang itu kemudian kita jual. Namun teneangan untungnya tong dagang gitu. Eta mah geus mere langsung gitu ya. Jadi tidak usah dagang gitu maksudnya. Ya. Dan harta-harta lain yang produktif. Nah, itulah mengapa kemudian ditentukan di sini disebutkan bahwa dari berani qala Rasulullah sallam iza kana indaka mi'atai dirham wahala alaihal haulu fafiha khamsatu darahim zakatun. Nah, apabila kamu itu punya 200 dirham dan yang 200 dirham itu telah sampai 1 tahun. Jadi kalau kita punya ini sekarang bulan apa nih? Bukan dalam hitungan Hijriah. Jumadil awal kan ya? Masih Jumadil awal pertengahan ya? Benar? Iya, sudah mendekati minggu ketiga berarti ya, pekan ketiga Jumat. Nah, kita ini punya uang ini 200 dirham misalnya di bulan ini di Jumadil awal. Nah, nanti sampai 1 tahun kemudian jumlahnya masih 200 dirham. Nah, itu wajib zakat. Itu yang disebut dengan hatta yahula alaihil haul, sampai berputar 1 tahun dengan jumlah yang tidak berkurang. Sebab lamun jumlah nak kurang itu wajib zakat. Ya, jadi kalau kita punya 200 dirham sekarang ini, kemudian nanti di bulan misalnya di bulan Sya'ban itu berkurang, ya, maka itu tidak ada kewajiban zakat. Nah, tapi bolehkah kalau misalnya kita mengawalkan zakat? Ada pertanyaan kan? Boleh tidak kalau kita itu sudah punya 200 dirham, rek di zakatan weh. Nah, itu menurut beberapa ulama fikih mengatakan tidak boleh, tapi ada juga yang mengatakan boleh, merujuk kepada apa yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Jadi paman Nabi ini Abbas bin Abdul Muthalib itu pernah berzakat sebelum 1 tahun. Itu. Jadi itu diperkenankan, dibolehkan. Gitu.
itu kalau kita berzakat. Nah, kalau 200 dirham itu katanya zakatnya ini adalah 5 dirham. Berarti berapa persen itu? 200 iyana jadi 5 dirham. 2,5% kan itu. Ini yang disebut dengan zakat. Baik, di sini seperti yang kita ketahui dan sudah kita bahwa ada beberapa harta ya yang atau beberapa benda begitu yang harus dizakati itu. Ya. Yang pertama ini harta atau benda yang wajib dikeluarkan zakatnya ini. Satu apa tadi? Emas dan perak. Emas, perak. Itu. Ya, termasuk di dalamnya uang. Ya. Dua, di sini hewan ternak. Ini yang disebut dengan al-an'am. Al-an'am. Nah, jadi ayat surat al-an'am maksudnya itu surah hewan ternak. Ya. Karena ayat disebut bahimatul bahimatul an'am itu berarti hewan ternak. Ya. Kemudian hasil pertanian. Nah, nanti ada diskusi di kalangan ulama hasil pertanian itu apa saja dan buah-buahan. Padahal hasil pertanian ada banyak rupa kan? Itu hasil pertanian tuh. 4, ini barang dagangan atau perniagaan. 5-nya rikaz. Rikaz itu harta temuan atau barang temuan. Ini yang kita sering sebut sebagai harta karun, harta nasi korun. Kemudian ada yang disebut dengan profesi. Jadi ini sebenarnya bukan profesinya tapi hasilnya. Hasil dari profesi. Jadi sebenarnya yang ini dulu itu tidak pernah disinggung oleh para ulama klasik itu karena memang ari baheula aya dokter tuh ada itu yang kita sebut sebagai tabib ada juga aya konsultan tuh kapungkur iya sesungguhnya seluruh pekerjaan hari ini dulu ada sebenarnya cuma namanya berbeda dan mungkin ketika itu pekerjaan-pekerjaan itu tidak menghasilkan sesuatu yang seperti kita dapatkan hari ini. Seperti tabib dulu itu kan seperti apa tuh, sahabat Nabi itu pernah mengobati kepala suku ya. Kata dia, bolehlah saya nanti obati kepala sukumu itu, tapi tolonglah kami ini lapar ya, tolong kasih makanan. Hayang domba diberi domba hiji, geus kitu maca Fatihah cager begitu. Itulah mengapa kita sekarang sering menggunakan Fatihah sebagai bacaan ruqyah untuk orang yang sakit itu dibolehkan. Itulah mengapa Nabi waktu dilapori, ya Rasul kami ini begini ya karena kami juga butuh makan, akhirnya kami bernegosiasi, boleh kami mengobati Anda tapi Anda harus memberi kami domba. Maka dikasihlah domba. Tapi bingung nah menang teu ya. Mang doakeun tapi dalam waktu yang sama meminta imbalan. Kemudian kata beliau apa? Dari mana kamu tahu bahwa Fatihatul Kitab itu adalah ruqyah? Nabi ngomong gitu. Sudah sembelih, nanti saya minta sedikit saja. Nah, jadi menang ada gitu. Itu. Ngan ayeuna cilakana ruqyah itu menjadi apa ya? Ya alat juga ya atau profesi lah. Peruqyah gitu kan, menjadi peruqyah dan bahkan ada tarifnya segala rupa gitu. Ya dengan dalil itu tadi itu ya, menang gitu. Saya punya itu buku kecil waktu berhaji bukan hadiah dari temen itu dari Al Azhar itu dulu, Aruko namanya kitabnya, kecil
Jadi ngebahas khusus tentang jampe-jampe, sejarah jampe itu seperti apa. Jadi intinya ari bab jajampe mah tibaheula keneh memeh zaman Nabi ge geus aya gitu. Inti nama gitulah. Itulah mengapa Nabi sempat melarang kan. Tidak boleh itu meruqyah. Tapi kemudian para sahabat itu pada datang kepada Nabi, ya Rasul, cuma inilah yang bisa saya lakukan untuk menolong saudara kami yang sakit. Nah, sekarang engkau larang kami untuk meruqyah. Kata Nabi, man istata'a minkumun ayyan fa'akhahu falyaf'al. Siapapun dari kamu yang berkemampuan untuk memberikan manfaat kepada saudaramu, itu tadi itu bab ruqyah itu, falyaf'al, maka lakukanlah. Dengan syarat-syarat yang ketat tentu. Ya, mata kurang menang meruqyah pakai apa tuh? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Atau Allahumma rabban nas mudhibal isfi wa antasafi la sifa illa sifani bilisam. Atau bismillahi arkika min kulli syai'in yudik dan seterusnya. Atau as'alullah al-azim rabbal azim ayas fiyahu. Itu ada ruqyah-ruqyah yang diajarkan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu boleh. Tapi sekarang berkembang ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ini sesungguhnya tidak secara langsung diajarkan oleh Nabi, dan Nabi mengajarkan tadi. Nu mana teh? Al-Falaq dan An-Nas yang kita kenal sebagai Al-Mu'awwadzatain. Jadi dua ayat perlindungan, itu saja sebenarnya. Tidak ada yang lain. Nah, tapi sekarang kan lamun sihir surah apa itu? Nabi Sulaiman teh tah. Nah, ayat kaitanna jeung jin, jeung ayat-ayat nu kaitanna jeung Nabi Musa dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya tidak diajarkan oleh Nabi juga. Tapi kalau misalnya kita itu boleh tidak? Nah, ada ulama yang mengatakan boleh, tapi mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Tapi sesungguhnya seluruh ayat Al-Quran itu adalah obat. Itu saja yang harus kita yakini. Jadi lamun orang bisa nanaon, bacakeun eta. Teu kudu dipilihan. Nah, bacana teh alif lam mim dalikal eta we asal ikhlas minta ke Allah, insyaallah itu jadi perantara kita. Ya. Baik. Kita mulai ya. Kalau nisab kan sudah dijelaskan tuh pada waktu pertemuan pertama tentang zakat. Pokoknya mah la zakata fi malin hatta yahula alaihil haul. Intinya bahwa tidak ada zakat, iya betul, tidak ada zakat sampai sempurna 1 tahun. Tapi ada yang tidak menggunakan haul, apa tuh? Yang tidak ada syarat haul itu. Nisab. Ya, ada harta yang harus menggunakan haul dan nisab, ada harta yang tidak menggunakan nisab tapi menggunakan haul, ada harta yang menggunakan haul tapi tidak ada nisab. Nah, itu. Baik, kita kalau ini jelas ini ya, menggunakan haul dan nisab. Pertanian, hewan ternak ini menggunakan haul dan nisab tidak ini? Menggunakan juga haul dan nisab. Tapi ada syarat yang lain. Harus apa? Harus apa itu? Diangon. Ya. Harus lain di ternak lain ini mah diangon. Digembalakan gitu. Ya, digembalakan ya. Nah, itu bahasa Indonesia, digembalakan. Di padang rumput. Seperti yang saya tulis tuh di tambahan itu. Kalau hasil pertanian ini pakai haul tidak ini? Panen. Jadi tidak ada haul. Ada nih nisab. Ini. Barang dagangan ada haul, ada nisab juga. Kalau rikas tidak ada haul, tidak ada nisab juga. Jadi keliru kalau ada orang yang bilang barang temuan itu harus pakai nisab. Tidak ada nisab ini. Pokoknya manggihnya, pokoknya mah seberapa persen eta? 20%.
Jadi barang temuan itu 20%. Ya. Udah ngarana ge menang manggi wayahna we kudu rada gede zakatna. Gitu ya, gitu. Tapi kan harus ada syarat kan kalau yang temuan. Ya? Kalau yang barang temuan harus dibewarakan dulu. Bukan temuan, bukan di jalan, bukan. Jadi ini harta terpendam disebut nanti. Ya. Orang keur ngagali, tadina mereka ngagali sumur gitu lah. Tiba-tiba mendapatkan berlian atau tiba-tiba mendapatkan apalagi itu intan dan macam-macam yang lain, itu yang berharga saja, itu emas misalnya juga. Nah, itu temuan itu namanya. Dan sanes mendakan artos di jalan gitu ya. Atau dapat emas di jalan itu bukan termasuk rikas. Itu kalau temuan itu namanya lukotoh. Dalam bahasa hadisnya itu lukotoh. Itu mah harus diumumkan memang, ya harus diumumkan. Baik. Kita mulai dari emas dan perak ya, dan uang juga. Ini seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa idza kana indaka mi'atay dirham wa hala 'alaihal haul fa fiha khamsatu darahim zakatun. Siapapun yang memiliki 200 dirham dan sudah berputar selama 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan zakatnya 5 dirham. Nah, 5 dirham itu berarti tadi berapa persen? 2,5%. Itu berlaku untuk emas dan perak serta uang. Nah kalau uang berapa itu? Ya seharga emas dan perak. Ya, itu contoh-contoh perhitungannya. Coba kalau kita faktualkan hari ini, harga emas berapa? Berapa? 2 juta itu yang mulia ya, logam mulia. 2.300.000. Nah, ini ada perhitungannya itu kalau di Indonesia itu sekitar 85 gram. Saya pribadi sebenarnya tidak mengambil yang 85. Saya mengambil apa yang ditetapkan oleh para ulama Indonesia di tahun 70-an, dan menurut saya itu masih kategori ikhtiar. Berapa itu? 82,5 gram. Saya lebih mengambil itu daripada yang 85. Ya. Kalaupun dimaksimumkan itu 83. Nah sekarang ya kita pakailah yang ditetapkan oleh Basnas begitunya, Badan Amil Zakat Nasional 85%. Kalau harganya berapa tadi? Ya, tolong panghitungkan itu berapa itu? Berapa tadi? 2.300.000 kali 85 itu berapa? Hampir 195 juta. Hampir 200 berarti ya? Tiap 95.500. Berapa? 195.500. Wah itu tuh. Ya. Tiap tahun naik. Dan itu setiap tahun naik. Kayak giliran turun deh. Kayak naik deh. Perak juga kan? Nah, kalau perak itu nanti kan ada hitungannya itu di 500 sekian gram. Itu beda lagi itu nanti. Harga perak berapa harga perak sekarang? Ya, kita tinggal hitung saja kalau uang. Jadi kalau kita punya uang berarti sejumlah 195.500, nah berarti kita sudah wajib zakat itu. Tapi ada tapinya, uang itu harus berputar selama 1 tahun. Kalau kita akan menggunakan haul, berarti tunggu saja uang yang kita simpan itu. Apakah di akhir tahun itu masih sejumlah 195.500.000 atau sudah berkurang? Kalau sudah berkurang, ya tidak wajib zakat. Itu. Ngan urangna sok jail, ame teu wajib zakat rek dibalanjakeun we heula. Nah, 200.000. Sebab berkurang dari nisab itu tidak wajib zakat, seberapapun kurangnya itu. Itu Islam hebatnya begitu. Nah, tidak wajib zakat, tapi kalau mau beri, boleh. Berinfak maksudnya itu. Tapi tidak dikategorikan sebagai zakat. Jadi ulah kieu oge. Supaya teu zakat, saya marek dikurangan eta. Tetap saja dia itu harus berinfak. Jangankan sampai kita punya uang 195 juta sekian. Duit 10.000 ge urang wajib berinfak, berbagi dengan orang lain. 10.000 saja itu. Nah, itu.
Laisa fi duna khamsi awakin minal warik shadaqatun. Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. 5 uqiyah itu 40 dirham. Jadi 200 dirham ya berarti sama dengan 85 gram emas. Maka nisab emas 85 gram tadi disebutkan, sementara nisabnya perak 595 gram. Nah, perak juga kan sekarang harganya sedang menanjak juga. Ada tren naik juga itu. Saya baca tadi terakhir itu di Twitter gitu ya. Mumpung harga belum naik katanya begitu. Ayo beli perak katanya gitu. Nah, karena sekarang perak menjadi pilihan setelah emas memang gila-gilaan kan begitu. Ya. Kan harga itu gimana pasar ya? Harga itu kan kumaha pasar. Nah, sementara pasar itu ada yang suka memainkan harga juga itu. Persis seperti ketika di zaman Nabi, orang Yahudi itu memonopoli kebutuhan pokok dan dia naikkan harganya gila-gilaan sampai orang Madinah itu yang muslim kerepotan tidak bisa beli kebutuhan pokok seperti gandum dan yang lain-lain. Ya. Itu karena dimainkan oleh siapa? Yahudi. Demikian juga sumber air ya, ketika itu. Nah, jadi di lebah dia nama ya memang pemerintah harus ikut campur. Undang-undang itu sudah benar sebenarnya tuh. Bahwa apa itu di dalam Undang-Undang Dasar 45 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, tapi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cuma pertanyaan berikutnya, perhiasan itu apakah dizakati atau tidak? Nah, ada ulama yang mengatakan ya, bahwa kalau perhiasan itu terbuat dari emas wajib zakat. Tapi kalau perhiasan itu tidak terbuat dari emas tidak wajib zakat, seperti berlian, intan. Pokoknya nudai emas itu tidak wajib zakat. Saya membawa apa? Ini kitab Sunan At-Tirmizi ini ya. Di sini disebutkan tentang beberapa barang yang tidak wajib zakat termasuk al-anbar, yaitu mutiara ya. Itu tidak wajib zakat ya, kemudian yang lain-lain. Jadi secara spesifik barang ya yang wajib dizakati cuma 2 saja tuh, emas dan perak. Selebihnya tidak wajib zakat. Nah, lalu bagaimana? Itu kan berlian, intan, apalagi mutiara itu kan barang-barang yang berharga. Ari batu giok teh masuk giok saja, tidak disebut berlian ya. Beda-beda lagi kan ya. Intan? Intan juga intan ya. Itu batu yang amat sangat keras itu kan. Mematak bisa dipakai motong kaca itu. Ya. Nah, itu nanti dikategorikan oleh ulama sebagai barang dagangan. Jadi kalau dia dijual, memang katakanlah memproduksi itu atau menggali itu untuk tujuan dijual ya berarti zakatnya adalah kena zakat tijarah atau perdagangan. Jadi barang yang memang dikenai zakat cuma 2 saja itu, emas dan perak. Dengan ketentuan yang tadi itu, kalau emas 85 gram, kalau perak berapa tadi? 595 gram atau 5 uqiyah gitu. Ya. Di sini ada apa namanya ini? Ada hadis ini riwayat Abu Daud, di sini juga di At-Tirmizi ada ya. Jadi di sini disebutkan, saya bacakan dulu saja. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallam fara'a fi yadayya fatahat min fiddah faqala ma hadha ya Aisyah faqultu sadaqtuhunna atazayyanu lak faqala atu adina zakatuhunna qalat la qala hunna hasbuki minan nar katanya. Nah, jadi ditanya itu bahwa Rasulullah itu melihat di tangan beliau itu ada gelang yang terbuat dari perak, lalu beliau berkata, apakah engkau sudah menunaikan zakatnya? Dijawab belum. Nah, kemudian beliau mengatakan itu cukup untuk membawamu ke neraka. Itu dalil bagi orang yang menetapkan bahwa perhiasan yang dikenakan itu wajib dizakati. Tapi dalam diskusi di sini di Sunan Imam At-Tirmizi ya terkait dengan perhiasan itu, nah ini ada riwayat ya. Pertama, khotabana Rasulullah SAW ya ma'syarun nisa tasaddaqna walau min hulikunna fa innakunna aksaru ahli jahannama yaumal qiyamah. Hei wanita-wanita,
bersedekahlah kalian meskipun dari perhiasan-perhiasan kalian. Sesungguhnya kalian itu didapati menjadi penghuni jahanam yang terbanyak pada hari kiamat. Jadi ini disampaikan oleh Nabi itu ketika Idul Fitri. Jadi khutbah, setelah selesai khutbah yang utama, beliau langsung masuk ke barisan kaum wanita dan menyampaikan ini. Itulah mengapa ketika itu Bilal membawa sorban, mata sok diturutannya geninganku mubalik tertentu. Ngabentangkeun sorban keliling gitu. Itu memang dulu siapa Bilal itu yang melakukannya. Jadi Nabi ngomong gitu teh, nah terus ada yang melepaskan anting-antingnya, ada yang melepaskan cincin, ada yang melepaskan gelangan. Itu setelah Nabi mengatakan itu. Nah, jadi di sini tidak ada persentase sebenarnya. Jadi apa yang dipakai kan begitu, langsung dilepas begitu saja. Nah itulah mengapa kemudian tidak dikatakan zakat, karena kalau zakat itu sudah ada haul dan nisab dan kadar berapa yang harus dikeluarkannya. Jadi Nabi semata-mata ketika ngomong begini tidak berkaitan dengan zakat sebenarnya. Tapi ada ulama yang menjadikan hadis ini sebagai dasar untuk menetapkan zakat perhiasan. Ya. Nah kemudian mana? Ada lagi hadis ini, ya. Ini kata Amr bin Shu'aib, ini cucunya Abdullah bin Amr bin Al-As sebenarnya, ya, cucunya. Jadi anam ro'ataini ataya Rasulullah SAW wa fi aidihima siwaroni min zahab. Faqala lahuma atu adiyani zakatahu. Faqalata la. Faqala lahuma Rasulullah SAW atu khibani in suwari yusawiru kuma Allah bisiwaro ini minar kolata la fakola fa adia zakatahu. Ya, jadi kudu hati-hati hari gundul banyak, jadi bisa salah ngartikeun anak. Jadi ada dua orang perempuan yang mendatangi Rasulullah dan di kedua tangannya itu ada gelang yang terbuat dari emas. Kemudian ditanya oleh Nabi, atu adiyani zakatahu, apakah kalian sudah mengeluarkan zakatnya, memberikan zakatnya? Dijawab oleh keduanya, lah, belum katanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, atu khibani, apakah kamu berdua suka? In yusawirokumallahu, apabila Allah mengenakan itu nanti, ya, mengenakan gelang itu nanti di hari kiamat dalam rupa api. Jadi maksudnya engke lamun maneh teu menunaikan zakat karena gelang emasmu itu, kamu akan diganti Allah dengan dua gelang yang terbuat dari api. Nah, kemudian kata Nabi, fa'adiyah zakat tahu. Oleh karena pan dia jawab tidak mau ya Rasulullah. Ya kalau begitu kamu harus keluarkan zakat. Tapi di sini ada penjelasan bahwa hadis-hadis yang tadi disebutkan itu tidak ada satupun yang sahih. Jadi hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang dhaif. Memang ada perbedaan di kalangan para sahabat Nabi sendiri. Contoh di sini ya disebutkan. Ya. Wa qala ba'du ashabi Nabi sallallahu minhum Ibnu Umar, Aisyah, Jabir, Abdillah, Anas bin Malik. Mereka berpendapat laisa fil huliyi zakatun, bahwa dalam perhiasan tidak ada zakat. Itu. Wa hakadha ruwiya an ba'di fuqaha'i tabi'in. Seperti itu pula pendapat sebagian dari para fuqaha tabi'in, para ahli fikih tabi'in. Nah, seperti Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Jadi Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai itu termasuk yang tidak berpendapat bahwa ada zakat pada perhiasan. Meskipun nanti ada sebagian yang lain mengatakan ada zakat. Tapi mayoritas sahabat dan para ulama mengatakan bahwa perhiasan tidak ada zakat. Nah, itulah mengapa Imam Ahmad nanti menetapkan perhiasan itu baru ada zakat kalau sampai nisab. Ya. Ada ulama berpendapat demikian. Tapi satu untung dipakai mah cenah eueuh zakat. Tapi lamun nyage cincin, nyage gelang, nyage kalung, lamun disimpen teu dipake,
itu tetap harus dizakati. Jadi tidak disebut perhiasan, dan perhiasan anu dipakai. Ya kan sekarang ada dua macam kan simpanan emas itu. Ada yang bersifat perhiasan tapi disimpan. Gunungan di pertian dengan kapung kurmanya tapi ayah gulang ya naon. Tapi juga sekarang ada yang sudah berbentuk batangan kan. Ya, sekarang itu ada yang berbentuk batangan. Saya pernah itu mendapatkan hadiah batangan teh 2 gram tah. Oh, pas rek lebaran kamari butuh duit tah dijual lumayan dengan hargaan gitu. Itu hadiah itu. Nah, itu. Nah, jadi itu contoh-contoh yang apa namanya? Saya termasuk yang berpendapat bahwa perhiasan yang dipakai itu tidak ada zakat. Tapi kalau disimpan masuk nisab sudah 1 tahun wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Meskipun bentuknya perhiasan. Itu. Apalagi kalau logam mulia itu. Ya? Dipakainya. Ya, asal tidak sampai nisab ya tidak ada zakat. Tapi kalau ada nisab ya seperti tadi ada ulama berpendapat harus berzakat. Itu. Jadi itulah persis itu termasuk. Ini kalau persisnya, kalau persis itu termasuk pokoknya perhiasan kudu zakatan. Mata kalau meser cincin emas naon sok dikeluarkan 2,5%. Saya katakan itu bukan zakat tapi infak biasa saja. Bahwa dia mengeluarkan 2,5% ya supaya kadarna aya we lah. Itu. Sebenarnya kalau kita beli emas itu kemudian kita berinfak itu sudah selesai. Itu ya. Jadi untuk perhiasan itu tidak ada zakat. Terus apa lagi itu? Uang tadi sudahlah, perak sudah. Nah, hewan ternak itu sudahlah jelas ya. Itu kan sudah ada apa matriknya. Ya. Coba kalau kita lihat itu, kalau dilihat saja itu. Saya tidak berbicara kambing lah. Berbicara itu unta, sapi ataupun kerbau. Coba bentuk zakatnya apa itu? Selalu anak unta yang betina. Lain jaluna. Tapi nu bikangna. Coba kalau dilihat itu. Ya. Jadi yang selalu itu bintu labun. Bintu makhot itu hanya sekali saja disebutkan. Bintu makhot, bintu labun. Ada juga nanti ibn labun. Tapi itu kalau tidak ada bintu labun. Jadi lamun misalnya orang teh kudu ngaluarkeun zakat yang harusnya itu bintu labun, tapi karena tidak ada, bolehlah itu dikeluarkan yang ibnu labun. Dan itu ada aturannya. Ya. Itu seperti yang sudah disampaikan di matrik yang sudah saya sampaikan. Nanti saya buka ya. Ini kan sudah di print ya. Kalau tidak salah kan ya, yang nu dikapaargakeun. Ya. Sudah kan? Ini kan kalau kambing ini 1 sampai 39 tidak ada wajib zakat. Dan mulai nisabna 40 sampai 120 zakatnya berapa? 1 ekor. Kan? Nah, 1 ekor kambing yang umurnya berapa tahun itu? 1 tahun. Ya kurang 1 tahun, ya, gitu. Ya. Ini nisab pertama. Kemudian 121, 200. Ini 2 kambing. Kemudian 201 sampai 300 berapa? 3 ekor kambing. Lebih dari 300 eta pokoknya mah ditambahi hiji. Jadi lamun 400 berarti 4. Dan begitu seterusnya. Nah, itu untuk kambing. Kemudian untuk sapi dan kerbau, karena kerbau selalu disamakan dengan sapi, ini zakatnya mulai dari 30 sampai 39 berapa? 1 ekor tabi atau tabi'ah, anak sapi jantan atau betina umur 1 tahun. 40 sampai 59 1 ekor musinnah. Ini sapi betina umur 2 tahun. Jadi aturan anak itu ya. Dan ini nilai kan, berarti ada value atau penambahan nilai. Nu 1 tahun pasti harganya beda jeung nu 2 tahun kan gitu. Nah, itu pasti. 60 sampai 69 2 ekor tabi atau tabi'ah. Nah, yang tadi itu, yang umurnya 2 tahun itu. 70 sampai 79
1 ekor musinah ditambah 1 ekor tabi, 2 tapi umurnya beda. Jadi 1 ekor yang umur 2 tahun, 1 ekornya yang umur 1 tahun. Itu aturannya begitu. Kemudian 80 sampai 89 2 ekor musinah, 2 nana kudu umur 2 tahun. 90 sampai 99 3 ekor tabi. Ya, jadi turun deui tidak musinah tapi 3 ekor tabi. Artinya 3 ekor sapi jantan. Nah, ini tentu ada hikmah di balik itu. Ya kan, lamun sapi bikang mah disiapkan untuk melahirkan, ya enggak. Tapi kalau sapi jantan disiapkan untuk jadi apa? Pamacek lah bahasana gitu. Ini pasti ada hikmahnya ini. Ya. 100 sampai 109 1 musinah ditambah 2 tabi dan seterusnya. Pokoknya polanya 30 dan 40 saja. Jadi mana yang harus keluar musinah, mana yang harus keluar tabi atau tabiah gitu. Nah, ini syaratnya tetap digembalakan dan cukup 1 tahun dan tidak digunakan untuk bekerja. Jadi nah ini saya mumpung belum lupa. Kumaha atuh lamun misalna aya tukang domba boga peternakan domba. Dombana teu diangon, tapi di kandangan. Eta asupna zakat naon eta? Sebab syaratnya gini, masyiyah ini yang digembalakan diangon di luaran saja. Jadi tidak ada zakat karena memang tujuan mereka begitu untuk dijual. Kata untuk dijual kalau mereka itu. Jadi memang usaha dagang ngunyu domba, ngingu sapi, ngingu onta lah misalnya. Jadi itu masuknya kategori zakat perdagangan kalau itu. Nah kalau zakat perdagangan kemana? Larinya ke emas dan perak atau uang. Itu. Jadi nanti tinggal dikonversi saja itu nanti. Itu kan sudah dicatat juga kan? Sudah dicatat juga. Nah, dan tentu itu setelah dikurangi apa itu pokoknya mah modal lah gitu ya, itu jadi keuntungan bersih lah begitu ya. Nah zakat unta seperti yang kita tahu ya, itu 1 sampai 4 tidak ada, mulai dari 5 9 1 ekor kambing. 1 ekor kambing ini tidak ditentukan usianya berapa, pokoknya 1 ekor kambing. 10 14 2 ekor kambing. 15, 19, 3 ekor kambing, 20, 24, 4 ekor kambing. Nah baru nanti di 25 sampai 35 itu 1 ekor bintu makhad. Ya. Jadi 1 ekor kambing yang usianya berapa tahun ini? Ya, 1 tahun. Ya. Kemudian seterusnya. Ini juga ada syarat. Cuma yang menarik di sini, ya itu bisa dibaca juga. Jadi lamun aya kewajiban urang ngaluarkeun hikah tapi tidak ada, yang ada adalah jadaah, maka kita boleh mengeluarkan jadaah. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat yang menarik zakat harus mengembalikan 20 dirham. Jadi aya pamulangan. Itu menarik itu, ya. Coba nih, ya. Jika sesuai nisab sudah wajib mengeluarkan jadaah, tetapi yang tersedia hikoh, maka yang berzakat boleh menggantinya dengan hikoh ditambah 2 ekor kambing. Manena kuduna jadaah, tapi tidak adanya hikoh. Kan kalau jadaah itu umur berapa tahun itu? 3 tahun, 3 atau 4? 3 tahun itu. Ya. Kalau 4 tahun. Kalau hikoh itu 3 tahun. Nah ieu teh geus wajib ngaluarkeun 4 tahun, tapi tidak adanya yang 4 tahun. Maaf. Harusnya 4 tahun, tidak adanya 3 tahun. Dikeluarkan 3 tahun, tapi kudu nambah 2 kambing atau 20 dirham. Itu tambahannya. Atau sebaliknya, dia mestinya mengeluarkan yang hikoh, ngan hikohna eueuh, ayana jadaah. Jadaah kan yang lebih tua kan, lebih dewasa kan, ya. Adanya jadaah, maka dia keluarkan jadaah, tapi si amil zakat kudu mulangan. Itu. Jadi di sini yang disebut dengan apa itu
menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, dan tidak boleh ada kezaliman. Anu matak eta si amil teh bener-bener kudu dibekalan ilmu gitu kan. Ya. Tapi kalau sekarang kan bisa saja ya, bisa saja orang itu tidak mengeluarkan dalam bentuk naon hewana. Geus lah ngaluarkeun hikoh ku hareude hikoh we, kira-kira lamun umur 3 tahun tak onta sabaraha. Nah, itu sekarang bisa begitu, ya. Oh, tidak ada jadaah, bisalah ngaluarkeun duit harga jadaah berapa, tinggal dikonversi saja itu. Itu tinggal di googling lah eta mah, ya. Di sini kan disebutkan nih bahwa 1 dirham, karena yang dipakai sekarang itu Uni Emirat Arab, karena pusat bisnis Timur Tengah memang adanya di Abu Dhabi kan, itu di Uni Emirat Arab. 1 dirham itu katanya 4.551 yang terbaru itu. Tapi nggak tahu hari ini berapa kan. Kan kurs masuk fluktuatif kan. Itu tinggal dikali 20 saja itu. Cok. Menurut saya kan tidak banding sebenarnya. 20 dirham dengan 2 ekor kambing. Itu tidak imbang. 4.500 atau 4.600 lah itu. Itu kali 20 berapa? 90 sekian ribu ya? Betul? Atau berapa? Coba di punten dipanggilkan. Kali 20, 4.600 we. 9 juta apa? Enggak. Kali 20. 4.600 kali 20. 92.000. Tuh 92.000. Sok, hayana harga domba sama hiji. 30 juta. Tapi ini pilihan ternyata. Kalau ada domba lamun eueuh 20 dirham. Berarti naon? Harga baheula teh murah sebenarnya harga domba teh. Ya, Nabi kan nyaritanya gitu, 2 domba atau uang dirham yang 20. Nah, sekarang kan nilai domba mahal. Kalau dibandingkan dengan nilai mata uangnya. Ya kalau kita rupiahkan hari ini di sini. Saya tidak tahu kalau di Timur Tengah harga domba sabaraha, kan tidak tahu. Eta waktu ke haji Pak Hadi berapa itu? Waktu naon bade ieu teh naon bena teh? Hadiu teh 500. Itu berapa itu? Kali apa 2.500 ya? 3.500. Iya. Jadi maksud saya ini bahwa saya juga berpikir apakah ketentuan ini masih ya bahwa 2 ekor domba kalau tidak ada 20 dirham. Yang kalau kita konversi tadi dalam rupiah cuma 92.000 saja. Nah, ini saya tidak tahu persis tuh seperti apa. Dirhamnya dari emas Ya? 1 dirham itu berapa gram emas gitu? Nah, bisa jadi itu. Ya. 1 Dirham. Kalau dirham itu pasti perak, Pak. Dirham itu perak. Bentuknya mata uang atau perak? Ya? Ya memang bentuknya uang sih. Ya. Yaitu harga mata uang dirham sekarang ya itu tadi yang ini nih, ya. Nah, ini. Saya tidak karena kalau di sekarang kan tidak ada mata uang yang terbuat dari perak kalau tidak salah. Itu kan dinar kan sekarang. Dinar itu emas pasti. Jadi uang koin yang dibuat dari emas. Kalau dirham itu adalah mata uang yang dibuat dari perak. Itu yang disebut dengan al-warik. Jadi begini. Apa bedanya fiddah dengan warik gitu? Kalau fiddah itu adalah peraknya, bahannya, wujud peraknya gitu. Kalau warik itu mata uang yang terbuat dari perak gitu. Nah ini mungkin nanti siapa yang aktif di Basnas harus ditanyakan. Nah kira-kira seperti apa gitu ya untuk persoalan yang ini nih, yang unta ya. Sebab kalau yang bukan unta itu tidak ada masalah. Kan kalau unta mah tadi kan ayah. Nah, itu. Memang ya mah kudu naon ngaranna teh kudu studi mah
untuk menyelesaikan. Ya sebab kalau kita sekarang begini ya, di kita sekarang ini 2 domba itu berapa sekarang 2 domba? Yang paling murah berapa itu? Yang paling murah sajalah misalnya itu 3 juta. Yang paling murah itu. Atau mungkin ya kita ambil yang murahnya misalnya 2 juta misalnya. Itu sudah 4 juta kan 2. Bandingkan dengan misalnya ya kalau ini diambil mata uang nawe Pak Hadi misalnya, mata uang yang terbuat dari perak itu 20 dirham tapi dari perak itu kira-kira berapa? Cuma saya mencari-cari itu googling ya nggak didapat sebenarnya mata uang terbuat dari perak, semuanya dari emas gitu. Dinar, jadi tidak lagi dirham itu. Baik ya. Terus apa lagi itu? Pertanian ya. Hasil pertanian. Kita sudah tahu hasil pertanian itu ada yang pakai irigasi, ada yang pakai pertanian hari ini. Memang ayat pertanian tanda hujan ada. Sekarang masih ada. Masih ada. Masih ada daerah Nah, itu berapa zakatnya itu? 10%. Tapi kalau yang menggunakan irigasi, komodi pupuk segala rupa berapa itu? 5%. Dan hasil pertanian yang dizakati itu adalah makanan pokok menurut mazhab Syafi'i. Jadi makanan pokok. Meskipun nanti ada perbedaan di mazhab Hanafi, ya. Pokoknya seluruh hasil pertanian apapun. Gitu. Nah, tapi Imam Syafi'i menambahkan bahwa yang wajib dizakati adalah hasil pertanian yang tahan lama. Kalau tahan lama itu berarti apa? Ya seperti ya padi, jagung, itu kan tahan lama kan. Kemudian apalagi itu kurma juga kan tahan lama ya. Nah, gandum dan seterusnya. Itulah mengapa kemudian sayuran tidak dikenakan wajib zakat. Sayuran itu tidak dikenakan wajib zakat. Ngan lamun sayuran teh didagangkeun, nah aya zakat. Zakat apa? Perdagangan kembali kepada uang itu nanti. Nah, pokoknya jumlah sayuran anu dijual nate sampai kan nisabna emas gitu. Kalau sampai berarti dia 2,5% harus dikeluarkan. Itu. Dan itu pun harus 1 tahun juga. Meskipun ada pandangan bahwa zakat perdagangan itu dikeluarkan setiap kali ketika kita membeli barang yang akan didagangkan dikeluarkan. Tapi ini pandangan yang punten ya. Ini jadi kalau saya termasuk yang mengatakan bahwa yang berpendapat bahwa zakat perdagangan itu ya tetap harus ada nisab dan juga ada haul. Dalilnya itu tadi Umar bin Abdul Aziz. Jadi dia perintahkan kepada amil zakat untuk datang ke pasar. Jadi amil zakatnya datang ke pasar gitu. Kemudian setiap orang yang berdagang itu ditanya berapa yang kamu bawa. Kalau misalnya sampai 40 ambil 1. Kalau cuma 20 ambil setengahnya. Jadi artinya ada nisab di sana dan ada haul. Sebab Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada si amil, setiap orang yang telah kamu ambil catat. Jadi maksudnya teh ulah nepikeun ka dikenakeun 2 kali dina satahun. Gitu. Nah, saya termasuk yang berpendapat itu. Gitu. Ya, nah karunya tukang bala-bala tuh. Ya, meuli engkol, meuli naon deui? Meuli wortel, bala-bala naon? Paling banter aya udang dan seterusnya, tarigu dan seterusnya. Batiti sabaraha geus dikaluarkeun zakatnya, itu tidak seperti itu menurut saya. Tidak ada keadilan justru di sana. Ya, itulah mengapa saya berpendapat bahwa zakat perdagangan itu ya tetap dikenakan nisab dan haul. Gitu. Dan memang ada banyak jamaah yang juga protes terkait dengan ketentuan seperti ini, sehingga kemudian ditetapkan nisab. Kira-kira ini omset dalam 1 tahun itu berapa? Itu ditetapkan omsetnya. Omset dalam 1 tahun ini berapa? Nanti dikurangi biaya produksi dan seterusnya, nanti dikeluarkan zakatnya. Omset. Nah itu apakah boleh dikeluarkan secara nyicil misalnya setiap bulan? Nah, ada yang berdebat, silahkan. Nah, itu jalan keluar nah gitu. Ya. Tapi itu ya, jadi zakat pertanian ya. Dan sekaligus zakat perdagangan. Ya.
Yang terakhir rikas. Nah yang profesi ini memang tidak ada dalil yang secara eksplisit bahwa profesi itu dizakati. Saya pernah mengikuti musyawarah Dewan Hizbah, bukan mengikuti lah, menonton waktu jadi mahasiswa dulu, 89 lah, mungkin di semester berapa tuh ya, 2 kalau tidak salah tuh. Nah, itu ada pendapat dari ulama Bangil itu ketika itu bahwa zakat profesi memang tidak punya dalil secara eksplisit yang mengatakan profesi wajib zakat. Cuma ada dalil manistafada malan laisa fi zakatun hatta yahula alail haul. Itu riwayat Imam Tirmizi memang. Bahwa siapapun yang menggunakan harta benda, ya, maka tidak ada itu kewajiban zakat atas harta yang dia gunakan sampai berputar 1 tahun dan terkena nisab. Nah kalau saya berpendapat demikian. Jadi profesinya sendiri memang tidak ada itu. Profesi dokter dizakati tidak ada. Profesi developer tidak ada itu. Profesi broker tidak ada. Pada awalnya itu tidak ada. Itu adalah penghasilan saja yang dia dapat dari hasil kerjanya seperti Kang Uke ini apa itu tidak ada itu sebagai konsultan atau apapun tidak ada. Cuma kan kita mendapatkan penghasilan itu kadang-kadang lebih gede daripada petani. Kan menjadi muncul cek MH Ainun Najib mah sungguh tidak adil katanya agama ini. Kalau dokter sekali narik sekian puluh atau ratus ribu, coba diakumulasi berapa itu dalam 1 hari, sementara petani harus nunggu berapa bulan? 3 atau 4 bulan. Nah, dia mengeluarkan tenaga yang luar biasa dan macam-macam. Zakatnya 10% atau 5%, sementara ini tidak ada zakat. Nah itulah mengapa kemudian ulama kontemporer Yusuf Al-Qaradawi itu beliau itu sebenarnya yang menggagas pertama kali tentang zakat profesi itu. Ya, jadi zakat profesi sebenarnya bukan profesinya karena profesi dia seperti itu ada zakat, enggak, tapi apa yang dihasilkan dari profesi itu. Dan itu pun tetap itu menggunakan haul dan nisab. Itu contoh perhitungannya kan ada. Nah, ya contohnya apa ya, misalnya dokter lah muridnya. Ya dokter sekali praktek kan 2 kali misalnya isuk jeung sore kan biasanya itu dokter. Ya tinggal diakumulasi saja, nanti dikurangi itu biaya beli obat, beli apa dan seterusnya. Nah nanti setelah dikurangi tinggal dikalikan itu rata-rata itu dalam 1 tahun berapa misalnya. Lamun misalnya sapoe teh menang sabulan katakanlah menang 100 juta misalnya begitu ya, 100 juta dikurangi biaya operasionalnya berapa, sisa misalnya 50 juta lah, 50 juta kali 1 tahun berapa tuh? 600 ya, 600 juta itu kan sudah lebih dari nisab itu. Nah itu keluarkan 2,5%, itu saja. Nah, kalau kita jual rumah ayah zakat tuh, kita jual rumah nih, kita menjual rumah sendiri, ada zakat tak? Tidak ada zakat kalau jual rumah sendiri mah. Ya. Dan lain dagang orang kita menjual kusaba butuh atau memang geus teu butuh imah eta rek pindah ka tempat saja tidak ada. Tapi bagi pengembang, nah itu nanti lain soal, Pak Arif itu nanti. Ya. Bagi pengembang itu ada zakatnya. Nah, tinggal pengembang ini mengambil berapa keuntungan dari setiap unit misalnya, tinggal dikalikan saja itu nanti. Nah, kemudian dikurangilah biaya karyawan macam-macam yang lain, nah kira-kira seberapa nepin teu nisabnya. Kalau sudah sampai nisab, nah pertanyaannya begini, terkait dengan ketentuan waktu ini menarik. Zakat profesi nginduknya kemana? Apakah ke uang? Ke uang. Atau ke pertanian? Justru ini menarik. Jadi begini, memang ada inkonsistensi sebenarnya ini. Jadi ulama bersepakat bahwa zakat profesi itu mengikuti waktunya itu dengan pertanian. Jadi tidak ada haul. Jadi apa namanya itu?
betul setiap hasil ada yang begitu itu. Tapi aneh kadarnya mengikuti apa? 2,5. Itu yang saya tidak terima sebenarnya, Pak. Ya kumaha ceritana ya. Waktunya menginduk ke pertanian, sementara kadarnya mengikuti emas perak. Ini menurut saya adalah keputusan yang gamang, ambigu menurut saya. Kalau pertanian ya sesuaikan dengan pertanian. Tidak mungkin kalau 10 banyak pasti 5 karena ada biaya operasional lah begitu. Nah, itulah mengapa ketika setelah diskusi itu ya para ulama waktu itu di kelas kita diskusi ini, mahasiswa itu diskusi. Nah, saya mengatakan ini adalah keputusan yang ambigu. Ngalirkeun batur, ongkoh pertanian tapi kadarnya mengikuti emas, perak dan uang atau perdagangan. 2,5% nyata bisa ini. Itu. Jadi mumpamina maksud saya itu. Nah, kalau bapak-bapak nanya saya, terus cek Pak Kardi kumaha tuh ya bab nu kieu ya. Saya lebih setuju kepada al-malul al-mustafad, bahwa ini adalah harta yang dipakai, yang kita gunakan untuk menutupi kebutuhan kita sehari-hari dan operasional kerja sehari-hari. Ya, lihat saja tabungan kalau sudah 1 tahun kemudian sampai nisab zakati itu 2,5% titik sudah kalau saya begitu. Jadi zakat profesi itu sebenarnya tidak harus ke pertanian atau perdagangan. Nu jelas mah urang boga harta 1 tahun nepikan nisab kaluarkeun zakat. Itu pendapat saya. Jadi bukan itulah mengapa kalau saya ayan teh eta nu disebut zakat profesi tidak ada. Zakat profesi itu yang ada adalah zakat simpanan uang kita atau harta benda kita. Itu. Bisa clearnya ya. Jadi saya tidak termasuk yang bersetuju tentang istilah zakat profesi itu tidak ada. Nah, itu sudah clear ya. Jadi tidak ada itu zakat profesi itu. Nah, mengapa saya memunculkan ini? Karena praktik di lapangan itu ada yang disebut dengan zakat profesi. Tapi tadi saya liar sorangan Pak. Ongkoh pertanian waktuna, tapi kadarna karena emas jeung perak. Paling tidak konsisten itu namanya menetapkan hukum itu. Jadi kalau misalnya ke pertanian harus hitungan pertanian. Ya, 10 atau 5%, 5% lah ini nama ada usaha orang lah gitu kan. Itu. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu. Ya. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang siapa yang berhak menerima. Tapi sebelum ke Pak Slamet begini, ini yang menarik karena ini supaya selesai. Apakah si muzaki itu yang menyetor atau amil yang datang? Amil kudu datang. Nah, itu Basnas itu mestinya punya pasukan itu. Jadi dia punya database demikian rupa, sabaraha pengusaha, sabaraha, itu harusnya begitu. Diambil kan khudmin, ambil. Dan ada hadisnya kan? Itu yang sudah saya tuliskan itu nanti dibaca itu. Jadi tidak ada zakat kecuali diambil. Jadi lamun peternakan datang ke peternakan diperiksa, ku ambil tadi periksa. Lamun anu buka toko datang ke tokona diperiksa satu-satu itu. Itu tugasnya amil. Lain amil teh datang ngandon ngopi. Song we si muzakina teh nyetorkeun zakat. Pertanyaannya, apakah dia sudah benar ngitungnya belum? Buah-buah yang disumputkan. Nah, itulah mengapa Nabi pernah bilang kan, hewan ternak itu jangan disatukan atau dipisahkan hanya karena ingin menghindari zakat. Nah, itu. Jadi kudu datang kita ambil teh periksa. Itu saya sudah ngomong sejak dulu itu. Tong hayang ngeunahna wae amil teh. Kan amil itu digaji itu. Amil itu digaji itu. Dari mana? Ya dari biaya operasional pemerintah itu. Yang dijaga. Digaji. Jadi dia harus mengerjakan tugasnya, melaksanakan. Lain cicing gitu. Gitu. Berkewajiban dia menghimpun, berkewajiban dia mendistribusi. Itu yang ingin saya ingatkan. Dan itu dalilnya tegas ada di sana itu, di akhir itu. Di halaman-halaman terakhir itu.
Baik, Pak Slamet, silakan. Dengan zakat petani. Ya. Ada neto ada brutonya. Kalau bruto kan ada modal, Iya. terus ada hasil. Hmm. Nah, itu brutonya atau netonya hasilnya yang dizakat. Oh, jadi hasil panen kotornya lah begitu ya. Tapi modalnya berapa? Kalau dalam Bidayatul Mujtahid Ibnu Rus, ya, itu seperti juga zakat perdagangan. Jadi yang dilihat adalah hasil bersih. Jadi kalau dagang mah tina batina begitu, ya. Meskipun sekali lagi ada yang menyetapkan asetnya, dihitung termasuk piutang, naon gitu, stok barang dan macam-macam itu, ya. Tapi juga ada yang mengatakan itu dari hasilnya. Ini perbedaan dari ulama. Kalau saya lebih memilih apa namanya itu, omset naon disebutnya atau naon. Misalnya beginilah, saya dagang, ya, kemudian saya dapat ini barang dihitung semua. Aset naon disebutnya teh? Aset berarti ya, aset itu. Ya, itu. Jadi ada barang berapa, termasuk aset itu piutang. Nah, itu. Ya. Jadi stok barang seberapa, piutang seberapa, itu yang dijumlahkan 1 tahun ada berapa. Nah, itu yang dikeluarkan. Nah, kalau pertanian, ya, ini harus dikeluarkan dulu apa biaya produksi, katakanlah begitu ya, produksi, atau brutona tadi panen menang misalnya 1000 kilo gitu, kan harus dikeluarkan. Kalau 10% berarti berapa kilo itu? 25, enggak kalau misalnya 25 kilo ya. Nah, itu apakah disisihkan modalnya dulu atau tidak? Saya mengatakan disisihkan dulu modalnya. Karena itu begini, wajib ngaluarkeun zakat heula atau bayar utang heula? Bayar utang dulu. Bisa dibaminda ini. Bayar utang dulu. Jadi harus dikurangi dulu dengan utang. Karena itu yang utama, itu hak orang lain yang harus ditunaikan. Itu lebih penting daripada zakat. Terus kalau sudah dikeluarkan apa biaya produksi ternyata kurang dari nisab, ya tidak ada zakat bagi dia. Tapi kalau kita ingin memberi, para ulama sepakat boleh. Jadi setelah dihitung biaya produksi ternyata kurang dari nisab, tapi kita ingin mengeluarkan, itu boleh. Maksudnya apa? Sedekah atau infak. Dan kita tetap mendapatkan apa? Pahala. Gitu Mas Slamet. Ya. Itu jadi bukan bruto tapi neto begitu. Ada lagi silakan. Bu. Ya, Pak Tata dulu nanti Pak Yudi. Kan misalkan usahanya di sini, apakah tempatnya itu ditentukan tempat untuk memberikan itunya zakatnya, atau bebas lokasinya? Misalkan usahanya di sini, tapi zakatnya di tempat lain. Itu yang saya katakan bahwa tukhadu min agniyaihim wa tu'adu ila fuqaraihim. Jadi sebenarnya bahwa zakat itu diambil dari mereka untuk mereka. Mereka yang dimaksud yang kedua adalah lingkungan di mana kita ada. Kalau perusahaan berarti dahulukan itu di mana perusahaan ada. Jadi Pak Tata gak usah di Ciamplas. Itu harus di Ciamplas sebenarnya itu. Jadi dahulukan, tapi kumaha mun kieu lah supaya dibagi dua we ya keluar zakat sakieu bade di itu sareng di dieu teu naon. Tapi dahulukan di mana lokasi itu tempat usaha kita ada. Itu idealnya sesuai dengan hadis Nabi itu. Tukhadu min agniyaihim wa tu'addu ila fuqaraihim. Himnya itu adalah lingkungan kita sendiri. Itu kan pertanyaan Ustaz Mukhlis kemarin kan, kalau tidak salah itu. Boleh tidak kita berzakat untuk orang kampung halaman saya? Saya katakan dahulukan di mana kita hidup. Itu. Karena di situ kan kita berusaha dan macam-macam yang lain. Matak aya Ustaz kapungkur mah. Heueuh cenah ari usaha di dieu cenah ngan punten rada kasar aja teh. Di dia mangan menang podolna we wungkul cenah bahasa teh gitu ya. Sebab ieuna dieukeun kanu sejen. Itu sampai ada yang kasar seperti itu. Nah, itulah mengapa Nabi sudah menegaskan. Jadi Pak Tata prioritaskan
saya mengatakannya begitu, prioritaskan orang yang ada di lingkungan tempat usaha kita. Itu. Pak Yudi silakan. Masalah jangan itu kan perlu akad atau tidak akad. Iya. Soalnya kalau kita lihat udah kayak yang sekarang kan lagi kita semua ada rekening ini buat zakat, timbang, sembako. Kita kalau kita cuma transfer aja kan tanpa akad. Masih perlu ada akad atau tidak. Nah itu satu. Iya. Yang kedua ini agak menyimpang sedikit juga. Kan kalau kita bicara pajak itu bisa dikurangi oleh zakat. Tapi zakatnya itu harus ke yang ke pemerintah. Betul. Supaya ada buktinya mungkin. Tapi itu sepertinya nggak berjalan, Pak. Iya, iya. Soalnya kalau saya lihat di sini PNS dipungut pajak dipotong. Zakatnya langsung dari penghasilan. Pajaknya tetap aja, jadi double pemerintah itu dapatnya. Nah, itu zolim itu sebenarnya. Tapi sekarang saya lihat kalau dengan data gaji pegawai negeri gitu, kan potong zakat, potong pajak, dan pajaknya tidak dikurangi oleh zakat. Perhitungan gajinya itu, Pak. Nah gitu tadi emang buat minggu depan bahannya, Pak. Jadi kan minggu dikit pembagian zakatnya ke wilayah tempat. Betul. Tapi itu mungkin yang keberapanya mungkin urutannya, tapi yang urutan pertamanya siapa mungkin tahun depan minggu depan dibahas. Tapi saya kira ke saudara dulu atau gimana zakatnya bisa kan tanpa akad juga cuma niat doang misalnya. Iya. Jadi begini, sebenarnya tidak ada akad ya, akad dinaharti terima abi nikah gitu. Ijab kabul. Ya mungkin ijab kabul itu adalah pernyataan itu, ya. Pernyataan. Cuma kan di zaman sekarang itu lebih mudah tadi kan, sudah di postingnya sebetulnya aya ruang-ruangna kalau zakat rekeningnya ini, infak rekeningnya itu pun sudah cukup sebenarnya. Jadi ketika kita berniat zakat berarti kita akan memasukkan uang itu ke pos zakat. Itu tidak apa-apa sebenarnya. Cuma kan yang menjadi soal itu kewajiban si penerima untuk bersolawat, mendoakannya itu yang harus jelas itu. Nah di kita kan tidak ada kalau guys leos sebetulnya. Ya maksudnya ketika kita mentransfer itu kan tidak ada feedback misalnya atau ucapan ya terima kasih atau Allahumma sholli alaik wa ala ahlik misalnya itu mestinya ada kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi ya, jadi katakanlah kita nih zakat melalui lembaga dompet duafa misalnya Republika atau apa tuh DT Peduli misalnya dan seterusnya itu mestinya ada apa namanya ucapan balik ya, dan itu berupa doa dan tidak harus panjang doanya juga ya misalnya kalau mau ditambahi boleh saja doanya cukup dengan Allahumma sholli alaik. Nah, kalau dari keluarga berarti Allahumma sholli alaik wa ala ahlik misalnya itu cukup. Tapi lamun misalnya semoga hartanya ditambah kemudian umurnya dipanjangkan berkah itu silahkan nggak apa-apa, tapi yang jelas harus ada itu ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua tadi apa ya? Yang orang tua, saudara. Bukan tadi teh. Oh. Oh iya itu. Saya mau menjawab yang pajak zakat itu tadi. Dulu itu ada profesor termuda kita itu orang NU itu, tapi pikirannya maju. Bahwa zakat itu sama dengan pajak katanya begitu kan. Itu pikiran itu ada muncul seperti itu. Sebenarnya itu karena frustasinya para fuqaha Indonesia yang di satu sisi orang Islam itu malas berzakat, tapi lamun pajak maksakeun dasieun teh ya. Akhirnya diputuskan seperti itu. Tapi tetap pajak ya pajak, zakat ya zakat. Betapa kerasnya ancaman bagi orang yang tidak membayar zakat. Itu keras sekali. Sampai Abu Bakar memerangi orang yang menolak membayar zakat. Seperti pemerintah itu memerangi orang yang tidak membayar pajak. Pemerintah Mesir itu tidak bisa melakukan.
Yang bisa melakukan justru perguruan tingginya Al-Azhar. Dan Al-Azhar ternyata lebih kaya daripada pemerintah Mesir. Pemerintah Mesir itu miskin. Yang kaya apa? Al-Azhar itu. Dan pemerintah Mesir sering pinjam duitnya Al-Azhar itu untuk operasional kenegaraannya itu. Itu luar biasa pemerintahannya maksud saya. Itu kalau lembaga zakat itu infak sedekah benar dikelola dengan baik, makmur itu. Sebab penggunaan zakat itu di zaman Nabi itu untuk pembangunan juga. Dan memang yang diutamakan adalah kesejahteraan sosial. Itulah mengapa zakat mal itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum. Beda dengan zakat fitrah yang prioritasnya kepada siapa? Fuqara dan masakin. Kalau zakat mal itu untuk kepentingan negara itu, untuk pemerintahan itu. Itu. Ya itu saja mungkin ya. Nanti yang siapa berhak menerima pajak zakat itu nanti insya Allah minggu depan kita bahas. Cukup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ya karena semuanya sudah tercatat lah, sudah jelas itu, tinggal dibaca aja. Mudah-mudahan tambahan-tambahan sedikitnya itu bisa menjadi referensi kita untuk menentukan sikap kita di hadapan pemerintah. Itu saja, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.